Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Hai semuanya, sebelum Mihu mulai, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih ya bagi teman-teman yang udah dukung dan udah sawer Mihu. Love you semuanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Bisakah kamu membicarakan situasi yang sedang terjadi? Ucap sosok itu bertanya lagi dengan rasa penasaran yang membuatnya merasa aneh. Maaf, aku tidak bisa menceritakannya. Ucap Xiaoyan berkata dengan tegas. Karena dia tahu semakin banyak dia berbicara, semakin mudah untuk mengungkapkan rahasianya. Jadi dia tidak terlalu nyaman untuk berbicara dengan mudah. Pada saat ini Xiaoyan tidak melanjutkan dan tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Kuhargai keputusanmu, karena kata-kata itu seperti emas. Dan aku akan pergi lebih dulu jika tidak ada yang harus kulakukan. Ucap sosok nomor 1 berkata. Dan saat mendengar itu, nomor 2 merasa bahwa Xiaoyan tidak dapat menjelaskan situasinya. Mengapa dia datang ke pertemuan seperti ini? Aku tidak bermaksud membuang-buang waktumu di sini. Ucap sosok nomor 2 berkata perlahan, menatap sosok nomor 1 yang menganggukkan kepalanya. Kemudian menatap plafon batu di bawah kakinya, dan dengan cepat cahaya biru terus mengembun dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Dia seperti lilin yang tertiup angin di tengah kegelapan. Kau juga bisa segera pergi bersama. Sebuah suara bergema di sekitarnya. Apakah kalian masih memiliki sesuatu untuk dikatakan? Jika kalian tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan lagi, maka kuanggap diskusi ini telah selesai dan kalian dapat pergi sekarang. Ucap sesosok berteriak dengan marah. Jelas dia melihat sosok biru yang belum meninggalkan tempat ini. Tetapi mereka masih diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mendengar itu, semua sosok kemudian meninggalkan tempat itu satu demi satu. Namun setelah beberapa sosok biru lainnya telah pergi, sosok biru di plafon batu nomor 1 dan nomor 4 belum pergi termasuk Xiaoyan yang belum mengetahui caranya pergi dari tempat ini. Namun dia juga merasa aneh melihat mereka yang juga belum pergi. Seolah-olah mereka berada di sini untuk Xiaoyan. Hei, mengapa kau tidak pergi? Apakah ada yang salah? Setelah beberapa saat sosok biru di plafon nomor 4 bertanya kepada Xiaoyan tentang kesadarannya. Mendengar ini Xiaoyan yang tertegun sejenak. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Karena tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak tahu cara pergi dari tempat ini. Namun pertanyaan ini bukan untuk mengekspos identitasnya sendiri. Saat ini situasinya semakin tidak jelas. Dan satu-satunya yang dapat dipercaya untuk saat ini adalah nomor 1. Jadi lebih baik berhati-hati dengan yang lainnya. Tepat ketika melihat Xiaoyan masih belum membuka mulutnya, nomor 4 bingung bagaimana agar dia terlihat lebih baik. Sebenarnya alasan mengapa dia tidak pergi dari sini, karena dia ingin berbicara dengan nomor 1. Karena kau harus mengembalikan kata sandi untuk saat ini. Aku bisa melakukan apa saja, dan akan mengundangmu untuk berbicara sendirian. Ucap sosok nomor 1 berkata perlahan. Mendengar itu Xiaoyan masih memikirkan bagaimana menjawabnya. Namun Xiaoyan tiba-tiba berkata, baiklah, itu bukan masalah besar. Mari kita bicarakan lain kali. Mendengar itu sosok nomor 1 menghela nafas sedikit kemudian berkata perlahan lagi. Kali ini kau berhutang budi padaku. Ucap sosok nomor 1. Mendengar itu Xiaoyan bergetar sedikit. Seolah-olah dia merasa malu saat ini. Jelas nomor 1 tidak melakukan apa-apa sekarang. Tetapi mengapa dia tiba-tiba mempunyai hutang budi dengannya? Bukankah sebelumnya dia mengatakan bahwa pertemuan telah selesai? Namun sepertinya dia masih menunggu jawaban dari Xiaoyan. Menghadapi pertanyaan seperti itu, Xiaoyan masih memilih untuk diam. Bukan karena hanya berpura-pura misterius, tetapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Biarkan aku mengatakan bahwa dia hanyalah orang yang sangat membosankan. Selamat tinggal semuanya. Ucap sosok nomor 4 berkata dengan mendengus dingin. Meskipun dia sangat tertarik dengan segala hal,
Tetapi Xiaoyan masih ragu dengan semua sosok berwarna biru di sini. Dan di antara sosok biru lainnya, sepertinya sosok nomor 4 lebih seperti wanita yang sangat ingin tahu tentang berbagai hal. Setelah sosok nomor 4 juga meninggalkan platform yang melingkar, saat ini hanya menyisakan Xiaoyan dan nomor 1. Saat ini keduanya langsung berhadapan satu sama lain. Namun Xiaoyan tidak membuka mulutnya, karena dia tidak tahu bagaimana memulainya. Walaupun dia ingin langsung bertanya bagaimana cara keluar dari tempat ini. Dia masih ragu apakah dia akan mengekspos dirinya jika dia bertanya dengan cara ini. Karena bagaimanapun Xiaoyan belum pernah datang ke tempat ini. Ketika Xiaoyan melihat sosok itu tersenyum dan masih diam, dia berpikir untuk mulai bertanya. "Senior, apakah aku boleh bertanya kepadamu? Siapa kau sebenarnya?" Ucap Xiaoyan berkata perlahan. Namun dia juga berpikir seharusnya tidak mengajukan pertanyaan seperti itu. Karena semua sosok asli yang sebelumnya di sini seharusnya menjadi rahasia. Tetapi dia juga tahu tidak baik terus berpura-pura menjadi misterius. Jadi ada beberapa pertanyaan normal yang harus ditanyakan. Kau benar-benar lancang. Jika kau mengajukan pertanyaan ini, seharusnya kau memperkenalkan dirimu terlebih dahulu. Ucap sosok nomor 1 itu meraung dengan marah. Dia juga tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. "Maaf senior, aku menyesal mengajukan pertanyaan seperti ini. Itu karena kau telah memberikanku serangkaian pertanyaan seperti itu. Jadi aku tidak akan mengatakannya lagi di masa depan." Ucap Xiaoyan berkata. Karena dia juga tahu keberadaan semua sosok sebelumnya di tempat ini hanya untuk berdiskusi atau membagikan informasi. Tetapi masalah identitas itu adalah rahasia mereka sendiri dan tidak nyaman jika harus diungkapkan. "Sudahlah, aku tidak ingin berbicara omong kosong. Jadi sebaiknya tidak perlu mengungkapkan identitas masing-masing." Ucap sosok nomor 1 berkata perlahan. Bahkan dari nada bicaranya, dia seolah-olah sedang memperingatkan Xiaoyan. "Kupikir alasan mengapa kau berada di sini adalah karena kau telah menyentuh pembatasan area terlarang milik Tianxun." Ucap sosok nomor 1 melanjutkan dan menjelaskan perlahan. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, sudut mulut Xiaoyan langsung terangkat. Dia sangat terkejut saat ini. Sepertinya dia juga tahu caranya pergi dari tempat ini. Dan mungkin satu-satunya cara keluar dari sini dia harus mengandalkan informasi dari sosok nomor 1. Meskipun dia sendiri tidak tahu siapa mereka di sini, tetapi mereka dapat memasuki alam kekacauan dengan mudah. Namun yang jadi permasalahan sekarang adalah apakah sosok nomor 1 ini bersedia memberitahu Xiaoyan tentang metodenya. "Iya senior, aku memang pertama kalinya datang ke tempat ini." Ucap Xiaoyan menjawab dengan suara yang dalam. Dia tidak ingin terus menyembunyikannya sekarang. Bagaimanapun ini sudah tidak akan ada gunanya untuknya. Karena sekarang dia harus memecahkan misteri di hatinya secepat mungkin. "Sebenarnya aku sudah lama menunggumu di sini." Ucap sosok nomor 1 melanjutkan. Namun sepertinya dia tidak terkejut dengan jawaban Xiaoyan. Dan jawaban sosok ini membuat Xiaoyan sangat terkejut. "Jadi, apakah senior yang membawaku ke sini?" Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya saat ini. "Apakah kau berpikir aku tidak memiliki kemampuan seperti itu? Ini adalah alam dewa kekacauan. Dan siapapun yang ingin datang ke tempat ini, mereka tidak mungkin dapat memasukinya." Ucap sosok nomor 1 berkata perlahan. Kemudian dia tertawa. Namun sepertinya dia tidak bermaksud menertawakan Xiaoyan. Mungkin dia hanya berpikir pertanyaan Xiaoyan ini sedikit lucu. "Kau sama dengan mereka, mengajukan pertanyaan yang sama untuk terus berbicara, dan semua tidak bisa dijelaskan." Ucap sosok nomor 1 terus melanjutkan. "Senior, apakah semenjak kau datang ke tempat ini kau mencari tahu informasi situasi di tempat ini? Tolong beritahu aku tentang ketidaktahuanku." Ucap Xiaoyan dengan nada memohon. Sekarang Xiaoyan tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia hanya bisa berbicara dengan hormat. Sebenarnya semua yang ada di antara kita adalah sama, dan perlu adanya sistem saling barter. Seperti jika kau ingin mendapatkan informasi, kau perlu bertukar informasi yang sama denganku. Tapi kau juga bisa berhutang terlebih dahulu kepadaku. Ucap sosok nomor 1 terus melanjutkan. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, Xiaoyan langsung tersenyum kecut.
Dia tidak bisa berkata-kata, jadi dia hanya bisa berhutang budi terlebih dahulu. Jika senior membutuhkanku lagi di masa depan, aku dapat berjanji kepada senior bahwa aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu senior. Ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Kau harus tahu, ini adalah alam dewa kekacauan yang bukan milik dunia manapun. Tepatnya tempat ini di atas semua dunia. Tidak ada ruang, tidak ada waktu. Maka dari itu tempat ini menjadi alam kekacauan. Dengan kata lain, hanya orang terpilih yang bisa memasuki alam ini. Ucap sosok nomor 1 menceritakan dengan perlahan. Seolah-olah dia tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya. Namun dalam hal ini, aku juga ingin mengingatkanmu. Karena di masa mendatang akan ada lebih banyak informasi lagi. Dan kau akan mengetahuinya. Dan sekarang kau memintaku menjawab pertanyaanmu. Jadi kau telah berhutang budi kepadaku. Ucap sosok itu terus melanjutkan. Namun di bawah kata-katanya, wajah Xiaoyan dipenuhi dengan garis-garis hitam. Dengan sudut mulutnya sedikit berkedut, dan sudah berapa banyak dia telah bertanya. Karena semakin banyak dia bertanya, maka dia akan banyak berhutang budi. Apakah kau ingin melanjutkan? Semakin banyak kau bertanya, itu tidak akan menguntungkan bagimu. Ucap sosok itu mengingatkan Xiaoyan. Bagaimanapun masalah ini tidak bisa diselesaikan Xiaoyan dengan sembarangan. Walaupun hal ini adalah kuncinya saat ini, namun mendengar apa yang dikatakan sosok nomor 1, sepertinya mereka tidak berasal dari sini dan dari dunia yang berbeda. Senior, bagaimana aku bisa kembali ke tempat ini? Ucap Xiaoyan tidak ragu untuk bertanya sekarang. Karena pertanyaan ini juga yang paling ingin dia ketahui saat ini. Jelas Xiaoyan melihat mereka semua bisa pergi, yang menunjukkan bahwa ada jalan untuk dapat keluar dari tempat ini. Coba ceritakan kepadaku bagaimana kau bisa datang ke tempat ini. Ucap sosok nomor 1 bertanya lagi. Mendengar itu Xiaoyan tertegun sejenak. Sebenarnya sejak salah satu dari mereka pergi dari sini, dia berusaha keras untuk mengingat kejadian sebelum dia memasuki tempat ini. Senior, sebelumnya aku terkena cahaya biru dari Raja Roh Istana Surgawi. Kemudian tubuhku berubah menjadi transparan seperti kaca. Setelah itu, aku tidak dapat mengingat apapun. Dan tiba-tiba aku berada di tempat ini. Bagaimana lelucon seperti ini dapat kujelaskan kepada senior? Ucap Xiaoyan menjelaskan situasi sebelumnya. Namun kondisinya sendiri tidak jelas saat ini. Apakah dia telah mati atau tidak sekarang? Meski begitu, seharusnya dia baik-baik saja sekarang dan situasinya sangat mendesak untuk segera kembali dan mengkonfirmasi situasinya saat ini. Sebenarnya aku juga pernah menjadi sepertimu sebelumnya, dan aku juga bisa membantumu. Tetapi mungkin kau akan memiliki hutang budi yang cukup banyak kepadaku. Ucap suara nomor 1 keluar dengan suara yang dalam. Mendengar itu Xiaoyan tidak punya pilihan. Karena sosok ini berani mengatakannya, yang menunjukkan bahwa dia percaya kepada Xiaoyan dapat membantunya di masa depan. Jadi dia harus setuju dengan persyaratan sosok ini. Sebaiknya kau jangan berpikir untuk mengkhianatiku di masa depan. Karena yang terpenting di sini adalah kejujuran. Begitu kau kehilangan kejujuranmu, konsekuensinya sangat serius. Aku hanya ingin mengingatkanmu dengan satu kalimat ini. Ucap sosok nomor 1 menjelaskan dan memperingatkan Xiaoyan saat ini. Namun jika sosok ini bisa melihat wajah Xiaoyan, dia akan menemukan ekspresi Xiaoyan yang tersenyum pahit. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi agar tidak membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Ucap sosok nomor 1 itu berkata lagi, Senior, aku berjanji kepadamu. Bagaimanapun aku tidak dapat menyelesaikannya dan tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Ucap Xiaoyan berkata perlahan, kau dapat yakin bahwa itu pasti sesuai kemampuanmu. Tetapi ada satu persyaratan untukmu lagi. Jika semuanya berkumpul, pastikan untuk datang ke sini setiap ada panggilan. Dan persyaratan ini juga harus kau penuhi. Jika kau tidak datang, maka situasinya akan jadi lebih buruk. Ucap sosok itu menjelaskan kepada Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan mendengar itu, dia terdiam sejenak dan dia langsung berpikir bahwa dia diwajibkan datang ke tempat ini setelah mendengar panggilan untuk berkumpul. Kau tidak perlu khawatir, setelah kau mempelajari alam kekacauan lebih lanjut, kau akan menemukan manfaat dari tempat ini. Jadi kau harus tahu metode yang digunakan untuk bisa datang ke tempat ini.
Bagaimanapun tidak ada orang biasa atau orang kuat yang berada di luar imajinasi. Tentu saja termasuk dirimu yang sangat aneh. Tapi kau juga merupakan eksistensi terkuat yang tak terbayangkan di dunia tertentu kan? Ucap sosok itu membuka mulutnya dan berkata. Ketika sosok itu menyebutkan Xiaoyan sangat aneh, Xiaoyan segera menunjukkan senyum malu di wajahnya. Tetapi untungnya wajah Xiaoyan tidak dapat dilihat. Sehingga tidak dapat melihat ekspresinya dan tidak menyangka bahwa jika itu benar. Meskipun begitu, Xiaoyan dapat memastikan bahwa 7 sosok lainnya adalah keberadaan kuat dari dunia yang berbeda. Tentu saja yang paling diperdulikan Xiaoyan adalah sosok nomor 4. Namun yang paling dikhawatirkan Xiaoyan adalah sosok nomor 6 yang sepertinya berasal dari Sensi juga. Namun Xiaoyan tidak mengetahui siapa sosok yang sepertinya berasal dari Sensi ini. Sekarang Xiaoyan harus mencari tahu situasi yang terjadi terlebih dahulu. Jadi dia hanya berpikir untuk dapat menyelesaikan krisis saat ini secepat mungkin. Bagaimanapun di masa depan, dia masih memiliki kesempatan untuk datang ke tempat ini. Tetapi dia juga harus mendapatkan lebih banyak informasi untuk bertukar informasi dengan nomor 4. Karena Xiaoyan juga sangat penasaran dengan pembicaraannya dan topik yang dibicarakan sosok nomor 4 juga sangat bagus. Dan jika sosok nomor 4 tidak membuka mulutnya sebelumnya, situasi tempat ini akan jauh lebih dingin. Karena tidak ada komunikasi satu sama lain yang menunjukkan bahwa keberadaan sosok-sosok di sini saling bertukar informasi satu sama lain. Dan sosok yang berkumpul di tempat ini juga merupakan eksistensi kuat dan di luar apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Sebelumnya Xiaoyan banyak belajar dari pohon dunia. Yang menunjukkan bahwa ada banyak dunia dan mungkin mereka juga merupakan para senior di dunianya. Seperti Sensi yang pernah memiliki Yang Mulia Zuzang. Sebelumnya Xiaoyan telah mendapatkan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya, yang membuatnya mengetahui lebih banyak informasi misterius. Sebelumnya dia berpikir bahwa Yulan adalah kelompok orang yang sangat kuat yang berada di dunia luar. Tetapi saat ini, sepertinya mereka sudah di luar imajinasinya. Dan menurutnya mereka bukan berasal dari ras tertentu. Meskipun Xiaoyan tidak dapat melihat dirinya sendiri saat ini. Karena dia juga telah menjadi salah satu sosok biru. Yang menunjukkan bahwa dia menjadi salah satu kelompok Yulan ini. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ratu Kuil Kuno dan Dong Haiyuan. Bahwa Yulan ini bukanlah ras. Sepertinya mereka juga sama dengan Xiaoyan. Menjadi seperti ini karena cahaya biru. Meski begitu Xiaoyan juga tidak tahu seberapa besar kekuatan mereka. Dan dia bahkan tidak tahu keberadaan semacam ini berasal dari dunia mana. Namun Xiaoyan juga merasa bahwa dia bukan yang terkuat di antara sosok-sosok biru sebelumnya. Walaupun dia telah menembus keabadian, tetapi itu belum cukup. Jadi masih ada jalan panjang untuk menjadi kuat. Senior, tolong bantu aku untuk pergi dari tempat ini. Karena situasiku sangat mendesak sekarang. Jika aku terus membuang waktu di sini, aku khawatir akan benar-benar mati kali ini. Ucap Xiaoyan berkata dengan senyum kecut karena dia sudah menghabiskan cukup banyak waktu semenjak dia datang ke alam kekacauan ini. Bahkan jika ada Raja Tianzang dan Yueli, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka. Karena tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi sekarang, kau harus kembali secepat mungkin. Tetapi kau juga harus ingat bahwa kau berhutang banyak kepadaku. Ucap sosok nomor 1 itu berkata perlahan. Baik senior, di masa depan aku pasti akan membalas budi senior. Ucap Xiaoyan menjawab. Dan bagaimanapun dia tidak memiliki pilihan lain selain setuju. Karena dia sepertinya tidak memiliki ruang untuk negosiasi sama sekali. Setelah Xiaoyan berbicara, tiba-tiba seberkas cahaya menyapu ke arahnya. Bahkan sebelum Xiaoyan dapat bereaksi, itu seperti kekacauan yang membuat kulitnya berubah dan membuat seluruh kesadarannya mulai meningkat kemudian dengan cepat turun tajam. Xiaoyan merasakan perasaan yang tidak terlalu baik. Tetapi akhirnya dia dapat meninggalkan alam kekacauan ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.